Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 390. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke tengah-tengah lapak, Kekaisaran Xuanyuan yang awalnya akan bertarung dengan Istana Berkabut juga menghentikan serangannya. Melihat buah aturan dengan serakah, berbalik dan melesat menuju ke tengah-tengah lapak di mana buah aturan berada. Master Situ dan ahli Papilun Pil juga langsung melesat. Sayang sekali, sedikit lagi Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut akan bertarung. Tetapi buah aturan malah matang di saat-saat kritis, kata Qinchen. Dia menyayangkan. Lalu Qinchen juga melesat ke arah buah aturan. Seluruh keadaan menjadi kacau. Semua orang bergegas melesat ke arah buah aturan. Hanya ada 108 buah aturan. Semua orang bergegas. Ouyang Nana juga bergegas. Sesaat mata Qinchen melirik ke arah orang-orang Istana Berkabut dan orang berbaju hitam yang hanya berdiam diri. Ini sangat aneh. Semua pengaruh besar membuat gerakan panik. Tetapi Istana Berkabut dan orang-orang berbaju hitam sama sekali tidak bergerak. Hati-hati, ada yang aneh, kata transmisi suara Qinchen kepada Master Situ, Ouyang Nana, dan lainnya yang Qinchen kenal. Seketika mereka berhenti. Pada saat ini, orang-orang sudah hampir sampai di tengah-tengah danau lapak. Namun tiba-tiba beberapa ekor monster keluar dari danau lapak langsung menerkam orang-orang yang mendekat. Ahli Martial Soperintah akhir masih bisa melawan. Namun ahli Martial Soperintah tengah puncak saat diterkam dia langsung mati. Kemunculan monster ini lantas tidak membuat semua orang gentar. Serang, bunuh monster itu. Mereka semua menyerang. Banyak dari monster itu diserang hancur dan meleleh. Ada juga dari seniman bela diri yang diterkam jatuh ke danau lapak dan terbakar. Sesaat kemudian seorang ahli tertinggi dari Pangjiao kuno dengan baju besinya dia berhasil menerobos beberapa monster dan sampai di sekitar pohon ilahi. Namun tiba-tiba dia tidak bisa bergerak seperti ada penghalang yang menghalanginya. Sial, ada apa ini? Dia terkejut. Itu kekuatan aturan, kata Master Situ. Seperti jalan pelangi untuk bisa mendekat ke pohon ilahi dan memetik buah aturan. Seseorang harus memahami kekuatan aturan dan berjalan selangkah demi selangkah. Segera semua orang turun dan berdiri di danau lapak. Qinchen juga turun dan berdiri di danau lapak. Nah, tidak menyangka kamu juga bisa berdiri di sini, kata Ouyang Nana. Kamu bisa, mengapa saya tidak bisa? Kata Qinchen seraya tersenyum. Sesaat Qinchen juga melihat orang-orang Istana Berkabut mulai bergerak. Akan tetapi pemimpin orang berbaju hitam masih tidak bergerak, hanya berdiam diri menonton. Kemudian Qinchen menyadari untuk bisa berjalan ke pohon ilahi, Qinchen harus memadatkan fragmen aturan. Di kehidupan sebelumnya, Qinchen tidak bisa memadatkan fragmen aturan. Namun Qinchen tahu caranya. Saat ini setelah memadatkan fragmen aturan, Qinchen akhirnya dapat berjalan lebih maju, tanpa banyak mendapat tekanan. Orang-orang di belakang Qinchen diserang monster lapak, meleleh dan menghilang. Selain berjalan di Pulau Batu sambil melawan kekuatan aturan, semua orang juga harus bersiaga dari serangan monster lapak yang terus keluar dari danau lapak. Beberapa monster lapak menyerang ke arah Qinchen. Monster lapak ini tidak terpengaruh dengan kekuatan aturan. Tinju Qinchen dikepalkan dan menghantam monster lapak itu. Seketika monster lapak itu hancur. Melihat Qinchen yang membunuh monster lapak dengan satu pukulan, Ouyang Nana terkejut. Dia juga melawan serangan monster lapak, tapi untuk membunuh satu monster lapak saja, dia bahkan hampir mengeluarkan semua kekuatannya dan juga terluka. Tapi Qinchen, dia membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Jarak macam apa ini? Sesaat beberapa monster lapak menuju ke arah Ouyang Nana. Melihat itu, Ouyang Nana dengan buru-buru mengeluarkan Bloodline Phoenix kuno. Namun itu sudah terlambat. Monster lapak itu sudah sangat dekat dan akan menerkamnya. Tidak, apakah aku akan mati di sini? Kata Ouyang Nana.
Walaupun bakatnya sangat hebat, tetapi dia tetaplah hanya ahli martial sovereign tahap tengah. Di bawah gigitan monster lapa ini, dia pasti akan langsung mati. Namun tiba-tiba sebuah serangan langsung jatuh dan menghancurkan monster lapa. Itu adalah Qin-Chen. "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung?" kata Qin-Chen. "Kamu." Ouyang Nana terkejut, namun dia menghela napas lega. "Jika bukan karena Ouyang Senki, aku tidak akan menyelamatkanmu," kata Qin-Chen dengan acuh. Setelah itu Qin-Chen kembali berjalan maju. Ouyang Nana hanya terdiam. Tiba-tiba dia teringat di saat pertama kali bertemu Qin-Chen, yang dimana paman Ouyang Senki memerintahkannya untuk merawat Qin-Chen. Namun dia malah marah-marah dan tidak menerimanya saat itu. Namun saat ini dia baru mengerti niat baik paman Ouyang Senki. Qin-Chen memang sangat kuat. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun dia sudah sangat jauh melampauinya. Kemudian Ouyang Nana kembali fokus untuk memahami kekuatan aturan dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini di garis depan nampak ada Master Situ, Pei Lau, Hong Yan dan lainnya. Mereka terus berjalan selangkah demi selangkah. Namun terlihat di belakangnya ada Murong Bingyun. Dia hanya ahli martial sovereign tahap tengah puncak, tapi mampu mengejar ahli martial sovereign tahap akhir. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. "Tubuh roh alami memang sangat menakutkan," kata Qin-Chen. Jiruyu, Chen Xixi dan Yu Qiansu juga nampak tidak kalah. Mereka juga berada sedikit di belakang Murong Bingyun. Semua orang terus berusaha. Siapapun orang yang pertama sampai di pohon ilahi, maka dia dapat mengambil buah aturan. Qin-Chen juga terus berjalan selangkah demi selangkah dengan pemahamannya. Tentu dia lebih unggul dari yang lain. Bahkan sesaat benih parasit juga memberi Qin-Chen bantuan. Langkah Qin-Chen semakin cepat dan langsung melewati Ling Yuanan, Lu Haoran dan lainnya yang sekelas dengan mereka. Sial, bagaimana persepsi anak ini tentang kekuatan aturan bisa secepat itu? Semua orang yang dilewati oleh Qin-Chen terkejut. Qin-Chen mengabaikan orang-orang ini dan terus berjalan. Dalam sekejap Qin-Chen sampai di garis depan, sejajar dengan Master Situ, Pei Lau, Hong Yan dan lainnya. Lalu Qin-Chen melewati mereka semua. "Qin-Chen, hati-hati," kata Master Situ di saat melihat monster lapa yang tiba-tiba muncul dan akan menerkam Qin-Chen. Master Situ bergerak ingin menolongnya, namun dia dihalangi oleh Long Gentian. Gawat, Qin-Chen hanya ahli martial sovereign tahap tengah. Bagaimana dia bisa menghindari serangan monster itu? Kata Master Situ. Hahaha, Papillon Pill akhirnya menemukan kejeniusan seperti itu, namun saya akan jatuh di sini. Seseorang mencibir. Serangan monster lapa itu jatuh. Melihat itu, Qin-Chen hanya mengepalkan tinju, langsung memukul monster lapa. Setiap pukulan, satu monster lapa langsung terbang dengan penyok. Setelah 10 pukulan, 10 monster lapa terpental jauh. Monster lapa yang tersisa nampak ketakutan dan tidak berani untuk menyerang Qin-Chen lagi. Selanjutnya Qin-Chen lebih mudah maju dan sebentar lagi akan sampai di pohon ilahi. Apa? Ahli martial sovereign tahap tengah bisa melakukan itu? Apakah monster lapa ini sangat lemah? Kata seorang pria. Seekor monster lapa yang seperti mengerti dengan yang dikatakan pria ini langsung melesat menyerang pria ini. Hahaha, datanglah sini monster yang lemah, kata pria itu dengan santai. Dia mengepalkan tinju dan menghantam monster itu. Namun dia terkejut karena pukulannya sama sekali tidak dapat memindahkan monster lapa. Akhirnya dia sendirilah yang diterkam menjerit dan mati. Melihat ini semua orang terkejut dan mengerti bukan monsternya yang terlalu lemah, tetapi Qin-Chen yang terlalu kuat. Satu persatu orang menghirup udara dingin. Hanya ahli martial sovereign tahap tengah, tetapi sebanding dengan ahli martial sovereign tahap akhir puncak. Qin-Chen mengabaikan keterkejutan semua orang dan terus maju. Qin-Chen, hati-hati, di depan ada serangan aturan, kata Master Situ. Dia memperingatkan. Bahkan dia sendiri berhenti. Dia tidak ingin jenius seperti Qin-Chen jatuh di bawah serangan aturan ini. Qin-Chen berhenti sejenak, melihat dan berpikir. Setelah itu Qin-Chen mengaktifkan tubuh luar angkasa. Dengan tubuh luar angkasa, serangan aturan itu tidak berdampak padanya dan Qin-Chen berhasil lolos. Melihat ini, satu kata yang orang-orang katakan, mustahil. Ini mustahil.
Mungkinkah anak itu menyembunyikan basis kultivasinya? Tidak mungkin, hanya ahli setengah langkah martial emperor yang bisa menyembunyikan basis kultivasinya dariku. Terdengar percakapan. Tidak, sepertinya anak itu memiliki pertahanan tubuh yang sangat kuat, yang membuatnya lolos, kata Hongyan. Apa? Basis kultivasi hanya martial supreme tahap tengah, tapi pertahanan sebanding dengan ahli setengah langkah martial emperor. Menakjubkan. Semua orang terkejut. Melihat itu Murong Bingyun mendengus dingin. Dia juga mulai masuk ke serangan aturan. Bingyun, hati-hati, kata Hongyan. Dia khawatir. Tugasnya adalah melindungi Murong Bingyun. Jika Murong Bingyun jatuh di sini, maka dia tidak akan berani untuk kembali ke istana berkabut. Murong Bingyun mengabaikan Hongyan, menggertakkan giginya dan maju. Di bawah serangan kekuatan aturan, Murong Bingyun terjatuh dan memuntahkan darah. Namun dengan tubuh roh alaminya, dia kembali bangkit dan maju. Melihat itu, Hongyan nampak menghela napas lega. Melihat Murong Bingyun, Qin Chen seperti melihat Sangguan Sinner. Tekadnya yang terpencil dan menyendiri, mirip dengan Sangguan Sinner. Tapi di balik kearoganannya itu, tersimpan hati yang sangat jahat. Guru dan murid ini sangat mirip. Kemudian Qin Chen mengabaikan Murong Bingyun dan terus maju perlahan-lahan. Sesaat Qin Chen merasa di bawah serangan kekuatan aturan ini, tubuh suci abadi Qin Chen sedikit ditingkatkan. Sesaat kemudian akhirnya Qin Chen sampai di depan pohon ilahi dan melihat buah aturan pertama. Di belakangnya Murong Bingyun yang paling dekat. Namun itu juga berjarak beberapa meter dari Qin Chen. Di belakang jauhnya Yemo dan Yan Katulistiwa melongo dan berkata, Qin Chen benar-benar kuat. Di antara banyaknya orang, dialah satu-satunya orang yang ada di depan pohon ilahi. Bukankah dia menjadi orang pertama yang akan memetik buah dari aturan? Saat ini Qin Chen menjulurkan tangannya dan dengan susah payah menyentuh buah pertama. Buah pertama itu jatuh dan dipegang oleh Qin Chen. Sial, anak itu benar-benar berhasil memetik buah pertama. Dari banyaknya orang, mengapa harus anak dari domain papilun pil bawah itu yang pertama mendapatkan manfaat? Semua orang nampak tidak senang. Nak, kamu hanya ahli martial supreme tahap tengah. Buah itu tidak akan membuatmu menerobos. Sebutkan harganya, saya akan membelinya, kata salah satu orang. Tidak, jual padaku. Aku akan membelinya dengan harga mahal. Jual padaku saja, aku berjanji akan membayar 2 kali lipat dari tawaran siapapun. Nah, berikan buah itu kepada orang tua ini, dan orang tua ini akan melindungi keselamatanmu. Sekelompok ahli dari berbagai kekuatan berteriak satu persatu. Qin Chen mengabaikan teriakan orang-orang ini dan dengan santai langsung memakan buah di tangannya di hadapan semua orang. Manis, nyaman, dan persepsi aturan masuk ke benak Qin Chen. Itulah yang dirasakan Qin Chen setelah memakannya. Sialan, nah jangan menyia-nyiakan buah dari aturan itu. Berapa banyak pun kamu memakannya, kamu tidak akan menerobos ranah martial emperor. Semua orang nampak marah. Qin Chen kembali mengabaikan mereka, menjulurkan tangannya lagi dan 5 buah aturan langsung jatuh ke tangannya. Sialan, nah berani kamu menyia-nyiakan lagi. Eksekusi tanpa ampun. Martial Supreme tubuh emas dan lainnya nampak semakin marah dan melayangkan serangan. Namun sebelum sampai kepada Qin Chen, serangan itu langsung menghilang. Nah, berhenti. Aku memerintahkanmu untuk berhenti, kata Hongyan. Dia sudah tidak tahan dan berteriak. Menurutnya dia berasal dari istana berkabut. Tidak peduli apapun, Qin Chen pasti akan mendengarkannya. Siapa kamu? Saya tidak mengenalmu, kata Qin Chen. Aku adalah pemimpin tim dari istana berkabut. Sekarang cepat berhenti. Jika tidak, saya pastikan akhirmu tidak akan baik, kata Hongyan. Dia sangat serius. Namun Qin Chen sama sekali tidak menganggap. Mengabaikannya lalu mengambil buah itu lagi dan memakannya. Melihat Hongyan diabaikan, semua orang terkejut. Qin Chen hanya murid papilun pil. Bahkan jika itu pemimpin papilun pil masters itu juga tidak mungkin untuk mengabaikan pemimpin istana berkabut Hongyan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.